Jadi mungkin yang lebih tepat pertanyaannya dimaafkan atau tidak kan gitu ya. Kalau saya sih sebagai orang beragama ya, ibaratnya iman saya mengajarkan bahwa kita harus memaafkan. Tetapi tinggal pertanyaan begini, apakah sudah memaafkan harus dilanjutkan? Kan gitu kan ya. Memang sih saya terus terang mencegah perceraian ya. Tidak setuju kepada perceraian. Tapi mungkin kalau memang tidak bercerai tetap dipertahankan, tetapi bisa jadi mungkin pisah. Ya kan, pisah kamar lah seperti itu kan ya. Tapi status sebagai suami istri bisa jadi masih dipertahankan karena mungkin banyak alasan ya, mungkin pertimbangan karena anak-anak masih kecil ya dah, seperti itu. Tapi intinya bagaimana kalau pasangan kita sudah berselingkuh itu sangat menyakitkan sudah pasti ya. Cuma memang kalau memaafkan kita harus memaafkan. Itu bukan hanya karena untuk kepentingan pasangan yang menyelingkuhi kita yang tidak setia, tapi terlebih kepada diri kita. Kita jangan sudah jatuh ketiban tangga gitu. Kalau kita nggak memaafkan, kita yang akan menderita. Mungkin dia yang bersangkutan yang tidak setia, dia sudah lupa, udah bebas ya, nggak terbeban. Tapi kita dibawa terus. Jadi maksud saya memaafkan dalam arti kata, sudahlah lupakan. Nasi sudah jadi bubur. Apa sih yang kita bisa buat? Kan begitu. Nah mungkin kalau sedikit kita kasih pemikiran ya, kita mau tahu dong kira-kira pasangan kita yang berselingkuh ini bertobat nggak sih? Menyesali nggak sih segala perbuatan? Nah ini kembali lagi bicara hati kan ya. Kalau pertobatan itu kan terjadi di dalam hati. Siapa yang bisa tahu hati orang? Hanya Tuhan kan. Jadi ya cuma mungkin kita bisa lihat ciri-cirinya aja. Kalau kita lihat ke belakang, apakah memang ada track record nggak sih pasangan kita ini dulu-dulu memang berselingkuh? Ini udah kesekian kali kan gitu kan? Kalau memang baru pertama kali, lalu kita coba selidiki apa sih kira-kira sebab musababnya gitu kan ya. Kenapa gitu kira-kira penyebabnya. Nah, dari situ kita bisa sedikit mempertimbangkan sebenarnya ini disengaja atau tidak. Apakah yang tadi saya bilang perselingkuhan kan ada dua jenis ya. Saya pernah bicara di video yang lalu. Apakah ini karena keinginan atau ini karena kebutuhan? Kan begitu ya. Jadi itu pertama kita lihat ke belakangnya. Lalu kalau ke depannya bagaimana? Ya kita lihat aja bagaimana sekarang dia punya sikap. Apakah kelihatan ada perubahan? Ada pertobatan ya. Nah, mungkin yang perlu kita rubah adalah begini. Kalau itu karena pergaulan harus dihindari. Pasangan kita itu, suami atau istri kita, jangan lagi bergaul dengan teman-teman yang sebelumnya yang kita tahu sebagai sumber penyebabnya. Ya, kita kan harus bisa menghindari. Mungkin begitu ya. Jadi memang sakit. Tapi kembali lagi saya bilang, kalau orang betul-betul mencintai kayaknya susah untuk berhenti walaupun udah disakiti. Jadi daripada sakit terus, mendingan memaafkan. Tapi serba salah kita memaafkan kalau yang bersangkutan nggak bertobat akan terulang-ulang, betul nggak? Oleh karena itu lebih bagus secara tuntas dipikirkan bagaimana menanggulanginya. Dan saya selalu lebih setuju mencegah daripada mengobati. Memang kalau sudah terjadi sebaik-baiknya kita perbaiki, tetap nggak sempurna lagi gitu. Sudah ada retak-retak di mana-mana pastilah. Walaupun berlanjut nih sebagai suami istri, pasti yang disakiti, yang dihianati, pasti ada kecenderungan untuk juga was-was ya. Aduh, ini jangan-jangan sudah bertobat atau belum. Itu pasti ada suatu keretakan yang nggak bisa seperti semula. Makanya ini yang kita wanti-wanti kedua pasangan berpikir baik-baik, bermatang-matang, pikirkan sebab akibatnya yang berdampak. Nggak cuma sementara, tapi could be a lifetime.